Kita mulai nih. Mulai deh. Oke, halo semuanya. Jadi ini adalah video pertama aku yang sedikit Terpaksa sedikit dan terpaksa dan juga mendadak. Kemudian juga sedikit ada persiapan. Ini gara-gara numpang di salah satu rumah temen aku yang emang udah mulai serius di bidang itu. Enggak serius banget ya. Udah mulai berusaha ya. Namanya Dimas Arya Sukanto. Ya, mungkin kenalan dulu kali. Oke, halo teman-teman, kalian aku Dimas. Aku adalah mahasiswa tingkat 2 di PKN STAN. Aku teman gede. Dan aku adalah mahasiswa tingkat 2 di IPB University. Jadi mungkin kalian juga belum kenal gara-gara aku memang belum pernah kenalan sih di channel YouTube Iya gitu. sih, betul juga. Baru testing ini ya, live stream. Baru tes. Iya, baru tes live stream. Oke. Jadi kami itu sama-sama pengen berusaha untuk main YouTube gitulah ya istilahnya. Jadi di sini tuh sekarang mau bahas gimana sih pengalaman mulai YouTube, kan aku belajar nih ceritanya nih sama orang. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, tapi kan udah ada yang mulai duluan nih. Okay. Nah, jadi ya gimana sih pengalaman? Oke. Mungkin lebih gimana pengalaman mau mulai itu Lebih ya, karena aku juga baru mulai. Nah, itu dia makanya, biar aku nggak salah langkah nanti gitu. Mungkin Mungkin aku nanya dari gini dulu deh, awal mulainya YouTube tuh kapan gitu? Mulai seriusnya. Oke. Kok jadi interview nih? Kapan dan kenapa gitu? Kok interview aku? Enggak gini, jadi tuh mungkin kenapa aku nge-YouTube tuh gara-gara aku ngerasa aku rupanya punya banyak waktu gitu, aku punya banyak waktu lebih. Terus apa ya, kita kan online nih, terus aku ngerasa aku kurang bisa bermanfaat gitu untuk orang lain karena di pandemi jarang keluar gitu loh kemarin. Jadi aku ngerasa kayak yaudah aku mulai buat video yang isinya sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman aku gitu. Jadi kayak aku buat video tentang Notion, aku buat video tentang sosial media gitu-gitu. Jadi tujuan aku itu sebenarnya sama kayak tujuan aku berorganisasi. Jadi aku pengen berguna untuk orang lain kan. Terus mungkin itu dulu. Okay. Apa lagi? Jadi kayak emang di pandemi kali ini kayak aku juga ngerasa banyak banget waktu luang sama kayak Dimas. Jadi kayak aku awal mulanya tertarik YouTube sendiri itu karena kayak panas aja gitu ngelihat ngelihat salah satu temen aku tuh mulai dan bagus. Jadi kayak kenapa aku enggak gitu kan, karena sama-sama waktunya kosong tapi kenapa aku nggak bisa. Jadi kayak pengen banget bermanfaat juga untuk teman-teman. Jadi aku mulai YouTube gitu sih. Kalau aku ada 2 tagline dari 2 unicorn terbesar di Indonesia yang mana mereka mau merger sekarang, Tokopedia dan Gojek. Tagline-nya itu mulai aja dulu, terus Gojeknya pasti ada jalan. Jadi kayak mulai aja dulu pasti ada jalan. Itu kayaknya udah gimana ya, udah sangat menggambarkan gitu lah. Karena video aku juga sebenarnya video yang aku post itu nggak jauh banget dari bagus. Aku cuma pakai handphone dan ya kalian lihat sendiri videonya ya buruk gitu. Cuman ya udah mulai aja dulu, seiring berjalannya waktu Pasti ada kita improve gitu, pasti ada jalan. Iya, keren banget sih. Terus juga mulai melihat YouTube ini semakin kemarin tuh kayak kontennya itu banyak banget, tapi yang kayak memberikan edukasi atau manfaat tuh kayak mulai dikit atau mulai hilang gitu nggak sih? Jadi kayak aku pribadi sih, kalau aku pengen kayak menghadirkan konten-konten yang bisa membangkitkan semangat atau menginspirasi gitu buat teman-teman lainnya gitu. Terus kayak aku mau nanya nih, dalam dunia per-YouTubean ya sih. Walaupun subscriber aku baru 128 ya. Jadi Aku baru berapa? 4 sama 3. jadi kita ini ngobrol antara subscriber sedikit. Iya, jadi kayak di dunia per-YouTubean tuh awal mulanya Dimas dalam YouTube tuh gimana? Atau apa aja sih yang disiapin gitu? Sebenarnya baik lagi sih, mulai aja dulu. Jadi video pertama aku tuh cuma video aku belajar doang dengan ada musiknya. Terus apa ya, aku cuman pengen upload aja gitu. Aku pengen ada yang aku upload ke YouTube gitu. Aku pengen belajar sendiri gitu. Iya, aku belajar. Videonya Study With Me namanya. Itu Dan itu kan pasti kan kayak nggak ada konsep, nggak ada apa-apa, cuman belajar doang. Cuman basically aku pengen ada yang aku upload gitu. Karena ya udah, video pertama emang orang mengharapkan apa sih video pertama gitu. Benar banget. Kayak ini video pertama gede kan, jadi kalian mengharapkan apa? ya jadi apa ya, itu sih kenapa aku mulai. Jadi kayak udah mulai aja dulu.
nggak peduli. Jadi konten awalnya itu belajar aja gitu ya, belajar sendiri direkam gitu ya. Iya, itu Kayak video pertama. Dapat inspirasinya tuh dari mana gitu Mas? Oke, nah jadi apa ya? Mungkin kayak role model aku dalam YouTube itu namanya tuh Ali Abdal, terus ada Karma Medik. Itu tuh semuanya YouTuber luar yang bikin konten tentang belajar, tentang produktif dan segala macamnya. Dan menurut aku konten-konten kayak gitu tuh kalau aku buat itu sangat apa ya? Sangat inline atau sangat sejalan dengan kayak kehidupan aku gitu loh. Aku pengen produktif, ya udah aku bikin produktif vlog gitu kan. Terus aku pengen belajar, ya udah aku bikin vlog belajar gitu. Gitu-gitu, jadi kayak semuanya tuh sejalan, jadi nggak ada yang orang-orang bilang kan kayak hobi yang dibayar dan something. Iya. Intinya kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang sejalan gitu, kayak ya udah kayak kita belajar sekalian kita bikin video yang mungkin berguna untuk orang lain. Itu dia. Jadi sebenarnya tuh inspirasi untuk membuat sesuatu tuh nggak harus aneh-aneh gitu ya. Iya, kayak gini, orang video 2 jam nggak ngapa-ngapain aja bisa viral gitu kan. Iya ya. Maksudnya Orang minum air aja viral ya. iya, orang beli cupang bisa viral ya. Cuman Ngena banget. kan gimana ya? Kalau kita bisa melakukan sesuatu hal yang sejalan dengan apa yang kita pengen, terus bisa berguna untuk orang lain, terus mungkin bisa mendapatkan manfaat balik ke kita, kayak jadi nggak ini lah, maksudnya nggak ada hal yang harus ditahan gitu. Ya udah, upload aja gitu. Oke, mantap sih. Kalau misalnya bisa mulai aja, kenapa harus nahan-nahan gitu? Itulah intinya ya. Iya, kayak ya udah gitu, upload aja. Terus dalam misalnya nih kan YouTube itu kan kita tahu harus buat konten, buat video. Kalau misalnya aku lihat tuh kayak harus buat skrip lah, kayak mempersiapkan kamera gitu. Nah, kalau kita sebagai pemula itu kan ya manfaatkanlah barang yang ada lah istilahnya kan. Nah, tapi kalau misalnya kedepannya itu kita tuh harus membuat lebih bagus tuh, menurut Dimas sendiri perlu nggak sih? Oke, ini untuk ini ya, informasi ya. Aku sampai sekarang itu bikin video pakai handphone, pakai kamera handphone, kamera depan ya. Karena kalau kamera belakang aku nggak bisa ngeliat diri aku sendiri kan. Nah, jadi pakai kamera depan, terus aku pakai lampu-lampu rumah gitu, terus pakai kabel segala macam. Dan apa ya? Mungkin itu jauh dari kata bagus gitu, karena orang-orang mungkin pakai kamera yang mahal, pakai lighting dan segala macamnya. Cuman apa ya? Untuk kita yang kayak gimana ya? Aku pernah mention di video resolusiku. Aku bilang gini, kayak Leonardo da Vinci, seorang pelukis terkenal gitu. Video pertama Mona Lisa itu. karya yang terkenal kan Mona Lisa, tapi kan nggak mungkin dia begitu tiba-tiba aku pengen ngelukis langsung jadi Mona Lisa kan. pasti ada karya-karya yang kayak yang nggak terkenal lah, yang dia waktu masih belajar gitu, masih berproses. Nah, kita nganggapnya kayak gitu juga, kayak ya udah video-video awal jelek ya udah gitu ya. Anggap aja lagi belajar gitu. Dan emang jadi kewajiban kita untuk selalu improve, untuk melakukan apa ya, peningkatan gitu loh kalau bisa. Terus kayak mungkin hambatannya nih, kayak kita kan yang namanya bikin video, kemudian dengan aktivitas kuliah seperti biasa, kemudian juga aktif di beberapa organisasi itu, kayak kadang kan males banget ya, kayak apalagi kita tuh harus ready nih kayak gini, duduk nih, terus kayak mempersiapkan ini, kemudian ngobrol gitu, atau misalnya ngebahas sesuatu, kayak belum lagi ngedit dan juga upload ya kan. Nah, itu kayak gimana sih cara supaya Dimas tuh kayak bisa santai aja atau kayak ngejalanin aja gitu loh. Iya. Bener sih, aku yang walaupun cuma video aku tuh kayak simple gitu ya. Video aku simple, cuman ya baik lagi harus ada skripnya, harus ada syutingnya, harus ada editnya gitu. Ya. Butuh, walaupun nggak begitu banyak banget, cuman butuh waktu gitu, butuh semangat juga. Dan apa ya, kadang-kadang aku juga ngerasa kayak apa skip aja ya minggu ini gitu. Cuman balik lagi kayak gimana ya, ngerasain kayak gimana ya, karena kalau aku di mulai awal tahun ini tuh aku kayak bikin target untuk diri aku sendiri, bikin satu video setiap minggu kan. Jadi satu minggu setiap hari Sabtu itu aku harus upload video gitu. Jadi kayak kalau aku bisa nyapai target itu, tantangan untuk diri aku sendiri tuh kayak feels good gak sih, maksudnya? Ya kayak rasanya plong lah ya. Plong gitu, walaupun ya kita butuh effort gitu untuk bisa kayak gitu. Jadi
apa ya, aku juga masih nggak begitu paham sih tentang gimana caranya supaya selalu upload karena ya masih awal. Tapi gini sih, gini nggak sih kalau misalnya kita udah menargetkan sesuatu, soalnya aku juga sering ngalamin ya, karena kita juga sama-sama masih belajar supaya tetap produktif gitu kan, supaya mengerjakan suatu hal. Kayak aku tuh pernah ngalamin udah menargetkan terus nggak dijalanin nih, kayak rasanya tuh kayak berdosa banget gitu nggak sih? Iya nggak sih? Ini juga karena aku tuh sering ngeplan hari aku kan, aku misalkan hari jam ini mau ngapain, jam ini mau ngapain, jam ini mau ngapain. Nah kalau misalkan kita udah ngeplan itu terus sesuai dengan deadline yang ada, terus kita nggak ngerjain tugas-tugas yang udah kita plan itu, nanti bakal tugasnya tuh mundur gitu kan, numpuk gitu kan. Nanti jatuhnya malah kita yang stres sendiri, iya kan? Kita yang aduh kenapa kemarin nggak dikerjain aja ya, padahal ada waktunya gitu kan. Dan itu butuh pengalaman sih, maksudnya butuh pelajaran gitu. Kemarin aku udah kayak gini, ya udah deh kali ini udah kerjain aja ya. Kayak gitu. Karena apa ya, ngerjain semuanya tuh dengan sesuai jadwal, terus kayak nggak perlu ngejar deadline tuh tenang gitu loh hati. Iya banget sih. Apalagi udah ngerjain tugas yang jauh dari deadline kayak udah selesai. Iya, kayak aku juga pernah ngebandingin sih. Jadi aku tuh pernah ngerasain gimana rasanya upload tugas tuh bukan hamin berapa lagi, kayak tinggal 5 detik gitu loh. Untung sinyalnya bagus. Terus ngebandingin sama yang baru dikasih tugasnya langsung upload hari itu juga. Emang beda banget sih rasanya. Kayak hidup tuh santai gitu. Lebih santai, iya sih bener. Ya, kalau misalnya kita yang misalkan di dalam 7 hari nih ya, kita dikasih tugas di hari ini, hari Senin misalnya. Terus kalau kita ngerjain hari itu juga atau besoknya lah, waktu kita mikirin tugas itu cuma 2 hari. Kalau misalnya kita ngerjain di Senin depannya, kita mikirin tugas itu 7 hari gitu. Jadi kayak beban ya? Bebannya itu kerasa terus, makanya aku kalau misalnya ada waktunya, udah kerjain aja sih. Bener banget. Kalau ada waktunya. Terus nih kayak ngomongin YouTube lagi ya, ada nggak sih kayak ketakutan dari kau sendiri dalam YouTube gitu? Contohnya kayak sekarang banyak banget haters ya, kayak orang kadang niatnya baik nih, tapi pas sudah disampaikan videonya kayak ih banyak banget yang ngehujat. Takut nggak sih dihujat gitu? Oke. Nah jadi tuh ini menarik sih, aku pengen ngomong ini. Jadi tuh sebenarnya aku tuh pengen, ini kan aku mulai YouTube sosok banget ya. Cuman emang mulai sih. Aku mau mulai ya. Aku mau mulai YouTube ya. itu di akhir tahun 2020 kan. Sebenarnya aku tuh udah pengen bikin YouTube, mulai YouTube itu dari lama banget. Cuman dari awal 2019 itu tuh aku insecure. Nah, aku insecure karena aku punya jerawat gitu. Dan apa ya? Itu yang nge-hold aku bikin YouTube sampai akhir 2020. Baru di situ ya udah deh, like mungkin nggak semua orang bakal peduli gitu aku punya jerawat kan. Jadi ya udah aku mulai aja dari akhir 2020 itu. Itu sih aku termasuk orang yang sangat mempedulikan omongan orang lain nih sebenarnya. Jadi kayak dengan ada insecure itu, jadi aduh ntar dulu deh. Makanya kayak video pertama aku itu aku nggak ngeliatin muka. Karena aku masih insecure waktu itu. Cuman aku pengen upload gitu loh. Jadi ya udah videonya kayak gitu. Yes, ya kayaknya paham juga sih, soalnya di SMA pun kadang Dimas nih kalau misalnya udah buat keputusan, tapi kalau ada omongan orang lain apalagi guru ya, jadi agak nahan gitu, kayak ragu gitu. Aku termasuk orang yang ini yang memperhatikan orang lain gitu. Aku pas closing langsung. Oke. Jadi tadi itu kita udah banyak banget ngebahas mulai dari YouTube, awal YouTube, motivasi, bahkan tantangan dan ketakutan. Jadi kayak kalau dari Dimas sendiri harapannya ke depan itu tentang YouTube tuh gimana? Enggak sih, aku nggak berharap apa-apa cuma dari YouTube. Maksudnya aku cuman itu baik lagi, aku cuman pengen ngasih aja gitu. Aku ngasih sesuatu gitu loh. Terus apa ya? Itu baik lagi sih tagline tadi, mulai aja dulu pasti ada jalan. Jadi ya udah sih itu. Oke, terima kasih juga ya buat Dimas atas insight-nya itu, buat aku supaya termotivasi lah buat YouTube gitu. Kita sama-sama ya guys. Sama-sama gitu. Oke, jadi for your information, Dimas ini juga punya channel YouTube, karena dia juga udah mulai kan. Jadi kalian juga bisa follow atau subscribe dan juga like video-video Dimas di channel Dimas Aries. Oke. Thank you ya Dimas. Teman-teman IPB, subscribe aku. Ya. Ya, kalau Stan ada tagline-nya nggak sih? Apa ya? Kayak Stan apa gitu. Kalau IPB kan ada IPB Dikdaya. Gitu. Oh gitu ya. Apa tuh artinya? Dikdaya itu kayak semangat gitu, kayak jaya gitu.
Nggak ada. Setahu aku, seingat aku nggak ada. Kayaknya harus engkau yang buat sih. Nggak tahu. Oke, jadi itu aja dari kami. Sampai jumpa mungkin di video yang akan ada selanjutnya. Mungkin. Harus. Iya, harus. Oke. Bye bye. Dadah. Maksa. Harus. Ya.